Jadi satelit yang terdeteksi ini sudah ada 3 tahun sebelum satelit buatan manusia itu dibuat atau dirilis. Ya aneh banget gitu sih. Postingan apapun yang berhubungan dengan benda misterius ini tiba-tiba aja itu disuspend dan dihapus begitu aja gitu. Tanpa alasan terkecuali loh. Halo semuanya, selamat nonton di podcast Daripada Mati Penasaran. Ini podcast bukan sebuah podcast. Podcast kali ini kita bakal ngebahas hal misterius dan teori yang bakal bikin kalian mikir, ini beneran nggak sih? Nah, bener tuh. Orang mana sih yang penasaran sama yang begituan? Apalagi kita akan ngebahas sesuatu yang ada hubungannya sama luar angkasa. Bener tuh. Ya, tentang siaran langsung ISS yang tiba-tiba dibusus oleh NASA dari misteri Sesis Black Knight. Bentar, kita nggak cuma berdua aja. Kita bakal ditemani sama seseorang. Siapa kenapa datang kita? Oke, Ariel dan Aini. Halo. Mereka. Halo, aku Prima. Halo, aku Aini. Oke, kita akan membahas konspirasi tentang luar angkasa yang cukup membuat kita penasaran ya, Nan. Oke, dari yang pertama, kita mulai ya dari kejadian yang sempat viral nih. Katanya NASA pernah mutusin siaran langsung dari ISS karena ada objek aneh. Itu gimana sih ceritanya? Nah betul tuh, jadi insiden pemutusan live stream ISS oleh NASA ini kan berita tersebut kan bikin gempar ya tahun lalu ya. Nah ngomong-ngomong nih soal live stream ISS atau NASA ini ya, kalian nih tahu nggak apa itu ISS? Belum nih, belum Tahu tahu. Nah jadi ISS adalah sebuah stasiun luar angkasa internasional yang melakukan siaran langsung selama 24 jam untuk memantau memantau kosmos nih. Nah jadi kejadiannya itu pada tahun 2025. Nah, tepatnya pada tanggal 18 November nih, saat YouTube channelnya NASA ini menayangkan sebuah live stream dari ISS. Nah, itu kayak apa ya? Live streamnya itu kayak normal-normal aja gitu, kayak seperti biasanya gitu. Ya, pada awalnya itu kayak normal-normal aja, tapi setelah normal-normal itu tiba-tiba itu ada kejadian yang tidak diduga gitu loh. Tiba-tiba itu kameranya itu tiba-tiba itu hilang gitu loh. Kayak menayangkan sebuah menangkap sebuah objek merah yang bergerak lurus secara konstan selama 3 detik gitu. Berarti itu hilang sinyal ya? Loh, belum. Tapi kayak kayak objek tersebut kayak seperti gak asing gitu, kayak menurutku gak asing, kayak seperti pesawat A7, kamu tahu gak pesawat A7? Gimana tuh? Ya, di series Bokoboy gitu. Nah jadi kan A7 kan juga terlebih lagi kan juga alien gitu ya. Ya. Nah langsung lanjut aja lah. Jadi anehnya itu di channelnya NASA ini kayak memutus siaran langsung dengan masalah teknis atau kehilangan sinyal gitu. Bentar. Aku nggak skeptis ya. Masa iya tiap ada benda aneh lewat sinyalnya tuh kayak bad signal. Nah, logikanya nih ya, emangnya objek luar angkasa bisa bikin gangguan seinstan itu ke kamera NASA? Apa ini emang kebetulan yang sengaja? Nah, itu tuh kan yang bikin orang makin curiga banget ya. Sinyal muncul, objek muncul terus langsung sinyal hilang. Nah, itu sih belum diketahui itu emang beneran kehilangan sinyal atau emang masalah teknik gitu loh. Tapi itu katanya si NASA itu enggak emang beneran kehilangan sinyal, tapi belum diketahui juga sih. Oh gitu ya. Terus ada juga kejadian serupa katanya di 2016. Itu gimana sih ceritanya? Betul banget tuh. Kejadiannya tepatnya pada tanggal 9 Juli ya, pada tahun 2016. Ya hampir sama sih kejadiannya kayak tahun 2025 gitu, saat YouTube channelnya NASA itu menayangkan sebuah live streaming nih. Dan itu tapi bedanya itu kayak
di dalam live stream tersebut tuh kayak menangkap sebuah objek kayak apa ya? Yang objek itu kayak memasuki atmosfer bumi. Mendekati gitu. Ya, mendekati lah. Tapi tiba-tiba itu kayak seperti berhenti di tempat gitu loh. Nah, gitu. Nah, tak lama kemudian nih YouTube channelnya NASA ini kembali diputus dengan masalah teknis atau sinyal lagi dan lagi gitu. Nah, walaupun banyak yang menduga gitu bahwa itu adalah satelit orbit rendah yang apa ya, yang turun mendekati bumi karena ISS-nya itu bergerak menjauh gitu. Dan ada juga yang berpendapat gitu bahwa itu adalah stasiun Tianggong 1 milik Tiongkok. Nah, meskipun demikian itu kayak apa ya, NASA itu mengatakan bahwa enggak kok, itu adalah kita tuh nggak ada yang disembunyikan gitu. Itu emang putus sinyal, bukan karena disengaja, tapi memang kita kehilangan sinyal dari ISS. Di situ kayak memunculkan banyak spekulasi bahwa itu apa ya, kayak keberadaan makhluk ekstraterestrial yaitu alien. Jujur janggal ya. Jujur banget. Masih ya. Aneh banget. Oke, jadi sekarang kita masuk ke satelit Black Knight ya. Katanya ini satelit misterius yang udah mengorbit bumi selama 13.000 tahun. Itu gimana sih? Ya, jadi itu apa ya, sebuah objek yang belum lama ini terungkap gitu. Jadi aku mau sebelum itu ya, aku mau bahas dulu apa yang dialami oleh Nikola Tesla gitu. Ini kalian tahu nggak siapa itu Nikola Tesla? Belum nih. Bentar ya. Jadi intinya itu Nikola Tesla adalah seorang penemu sistem arus bolak-balik atau alternating current dalam sistem listrik modern. Dan namanya lah yang dibuat inspirasinya Elon Musk dalam pembuatan Tesla gitu. Nah, jadi gini, singkat cerita ya, pada tahun 1899 ya, saat Nikola Tesla ini melakukan sebuah eksperimen di daerah Colorado Springs, Amerika Serikat gitu. Nah, di tengah-tengah Nikola Tesla ini sedang melakukan eksperimen, Nikola Tesla ini kayak menerima sebuah sinyal radio yang tidak biasa gitu. Nah, di sebuah artikel yang dirilis pada Februari tahun 1901 itu baru dirilis itu. Nah, kayak berisikan bahwa perubahan sinyal itu terjadi secara berkala gitu, dengan petunjuk angka yang teratur yang sangat jelas, sehingga dia itu tidak bisa mencari atau apa penyebabnya pada saat itu. Nah, dan dia itu Nikola Tesla ini di lubuk hatinya itu dia itu sangat yakin bahwa dia adalah orang pertama yang menerima sapaan dari planet satu ke planet lainnya. Nah, Aneh banget ya. aku nanya pakai nalar ya. Ya. Tesla kan dapat sinyal itu pakai alat jadul tahun berapa tadi, 1800-an. Ya. Nah, kalau tuh emang satelit alien yang teknologi ribuan tahun lebih maju dari kita. Nah, kok mereka masih pakai sinyal radio yang bisa ditangkap alat sekuno itu? Aku nggak make sense ya. Kayak janggal gitu, kayak Jujur ya, enggak. Enak ya. Apa mungkin ada tujuan tertentu ya? Ya, Nah, di sini tahu kan. ya, di sini tuh ada kaitannya gitu. Ada cerita yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh Nikola Tesla gitu. Yaitu pada tahun 1954. Saat seseorang peneliti UFO sekaligus pensiunan perwira Korps Marinir yaitu Donald Keyhoe kayak melaporkan melaporkan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat ini menerima atau mendeteksi dua satelit yang tidak biasa gitu. Kan padahal kan satelit buatan manusia yaitu Sputnik 1 kan baru dirilis pada tahun 1954 tapi 57 nggak sih? ya 1957. Nah, jadi dua satelit yang terdeteksi ini sudah ada 3 tahun sebelum satelit buatan manusia itu dibuat atau dirilis. Kayak aneh banget gitu sih. Iya. Tapi itu belum tahu kan? Belum. Iya, belum diketahui. Belum diteliti atau iya. belum diketahui hasil penelitiannya. Belum diteliti. Ya. Iya. Atau emang udah diteliti tapi belum ketemu hasil penelitiannya kan? Kita belum tahu. Ya belum tahu itu. Oke. Nah, dari kayak penemuan dua satelit ini kan
kayak munculkan pertanyaan gitu. Kan dari mana asalnya kan? Buatannya siapa gitu. Dari situlah usulnya. ya dari situlah kayak memunculkan sebuah istilah The Blacknet Satellite tadi. Jadi masih jadi persebat. Nah ya masih jadi konspirasi lah ya. Ya. Nah, jadi apa The Blacknet Satellite ini memancarkan sebuah sinyal yang apa ya? Yang bisa disebut kayak memancarkan sinyal misterius yang dialami oleh Nikola Tesla 55 tahun Pada sebelumnya. Ya. Nah, kita maju lagi ke beberapa dekade setelahnya nih. Pada saat peristiwa foto misi STS-88 pada tahun 1998 nih. Saat NASA ini meluncurkan sebuah misi dengan menggunakan pesawat ulang-alik pertama ke ISS atau yang lebih dikenal sebagai stasiun luar angkasa internasional yang tadi kita bahas gitu. Nah, di dalam misi itu kayak apa ya? Kan para kru kan dari STS-88 kan kayak apa? Mengambil beberapa gambar di luar angkasa gitu dari perspektif mereka. Nah, di sini tuh ada beberapa gambar gitu yang kayak cukup aneh atau janggal gitu. Kayak tertangkap sebuah objek misterius gitu, hitam. Kalau dari pandangan tuh kayak pesawat Gitu loh. pesawat Luncur gitu. Tapi bentuknya kayak pesawat Ya, ya. kayak pesawat. Tapi hitam. Iya, hitam itu. Nah, intinya gitulah. Tetapi nih anehnya nih, NASA ini mengklaim bahwa itu adalah sebuah selimut thermal yang tidak sengaja dilepaskan oleh kru dari STS-88. Walaupun begitu kayak aneh banget gak sih, kayak bentuknya itu kayak gak apa ya, kayak gak bisa disebut sebagai selimut thermal gitu. Kayak aneh banget gitu ya. Tetapi ini banyak yang menduga nih bahwa itu adalah benda misterius yang belum lama ini terungkap sampai saat ini. Tidak lain tidak bukan yaitu The Blacknet Satellite. Dan dipercaya nih bahwa Blacknet Satellite ini adalah pesawat luar angkasa atau UFO, makhluk ekstraterestrial yang mengawasi bumi sejak 13.000 tahun lamanya. Kayak lama banget gak sih, kayak percaya nggak percaya ya, kayak percaya nggak percaya gitu. Ya. 13 tahun loh. Oke, sekarang kita bakal bahas yang paling creepy dan baru-baru ini terjadi. Soal dolar logam di Kolombia. Jadi ini beneran aku cuma hoax portal berita doang. Katanya bisa bikin orang sakit juga kalau dipegang. Terus. Ya betul banget sih itu. Gimana tuh ceritanya? Teman-teman berita ini. Nah, jadi kejadian atau penampakan atau penemuan benda misteri ini sempat bikin gembar atau sempat viral gitu di sosial media. Tapi anehnya itu tidak lama kemudian itu kayak beritanya itu nggak tiba-tiba itu nggak bisa diakses atau hilang begitu aja gitu. Nah, jadi itu kejadiannya itu tepatnya itu pada tanggal 2 Maret tahun 2025. Saat warga lokal bernama Maria dan Jos ini melihat objek bola logam melayang tak lazim gitu di langit Buga, Kolombia. Nah, bola itu melayang zigzag lalu kemudian turun mendarat tanpa suara gitu. Nah, David nih kayak mencari dan menemukan bola itu bersama Jos. Bola tersebut ini memiliki diameter sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, kayak Tapi ada anehnya loh. Bola itu ya kan dia itu dingin gitu loh. Nah, dingin tetapi kalau disiram air, dia itu bisa menguap. Seakan-akan panas gitu loh. seakan kok benda tersebut itu panas gitu. Aneh. Padahal dia itu dingin. Terus beberapa hari kemudian, yang warga yang bernama Jones itu, dia itu kayak gimana ya? Dia itu merasakan pusing, merasakan mual gitu. Habis gitu, dia itu bahkan katanya sidik jarinya itu hilang. Bahkan waktu screen lock HP itu nggak bisa, dia itu kehilangan. Nggak masuk akal banget. Nah, bola ini tuh kemudian diperiksa oleh Dr. Jos Lewis Velasquez, seorang radiolog dari Kolombia itu. Dan hasil X-ray-nya ini, hasil penelitiannya ini kayak benar-benar membingungkan gitu.
Ternyata bola ini tuh terdiri dari 3 lapis padat tanpa sambungan dan tanpa las itu. Di dalamnya itu terdapat kayak 18 mikrosfer yang tersusun melingkar mengelilingi inti kecil yang tampak seperti chip elektronik. Aku mau nanya kak, katanya simbol di bolanya itu kan gabungan rune Nordik sama Mesopotamia. Nah, itu juga di dalam bolanya, di dalam logamnya itu juga ada bahasa kuno. Aku penasaran apa arti dari bahasa kuno itu. Nah, jadi bahasa kuno yang terdapat di bola logam tersebut itu kayak perpaduan dari rune Nordik, Ogham, dan aksara Mesopotamia gitu. Nah, peneliti itu memakai sebuah AI untuk menerjemahkannya itu, dan hasilnya Biar tahu gitu loh. Nah, dan hasilnya itu yang berbunyi asal usul kelahiran melalui penyatuan dan energi dalam siklus transformasi, titik temu persatuan, perluasan, dan kesadaran individu. Kayak apa ya maksud dari pesan tersebut gitu? Makanya apa ya? Kok pesannya itu lebih ke kesadaran individu gitu ya kan? Nah, setelah semua itu kayak apa ya? Menurutku ini cukup misterius gitu dan cukup mengganggu. Kenapa berita ini tuh sempat tiba-tiba menghilang gitu? Gak tahu kenapa gitu. Ya walaupun nih kemudian nih postingan apapun yang berhubungan dengan benda misterius ini tiba-tiba aja itu disuspend dan dihapus begitu aja gitu. Tanpa alasan terkecuali loh. Nah, semoga hilang. Nah, kayak semoga aja ini kayak apa yang kita bahas ini jangan dihapus lah ya. Izin. Nah, muncullah pertanyaan, ada apa ini sebenarnya? Kayak apakah ada suatu hal besar yang disembunyikan dari kita semua gitu? Kan kita nggak tahu ya. Oh, tapi kalau dari sudut pandang aku ya, itu pasti ada seseorang yang kayak ngebuat teori-teori gini, terus ada orang yang ngebahas itu kayak gimana ya, susah banget nih jelasinnya, aja deh gitu lah pokoknya. Wah, parah sih obrolan hari ini, bener-bener bikin mind blowing banget. Intinya, luar angkasa itu masih banyak banget rahasianya. Karena di luar sana masih banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi pesan aku buat kalian yang ngedengerin, tetap kritis ya, jangan dengan mentah-mentah konspirasi. Tapi jangan juga tutup mata kalau ada hal yang emang gak masuk akal. Sekian dari aku, Ocha. Aku Zara. Aku Prima. Aku Aini. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number